Salam selamat pagi umat Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Antusias untuk berdoa bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu memberikan kami kesempatan, Tuhan yang selalu memberikan kami waktu untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau. Pagi hari ini bersama-sama dengan saudara seiman yang ada di rumah, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu mengagungkan Tuhan, dan kami rindu merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari naikkan pujian bersama-sama kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya tentunya menyanyikan pujian ini bukan karena kita sudah menghafal lagunya kata demi kata, tetapi biarlah pujian ini menjadi doa kita bahwa dalam hidup kita Tuhan Yesuslah yang terutama. Meninggikan dan menyembah Tuhan menjadi hal yang paling menyenangkan buat kita. Jika Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya, mari sama-sama naikkan pujian ini lebih sungguh lagi dengan segenap hati kita. Katakan yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari lebih lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
untuk dia pagi hari ini. Katakan saya mau cinta Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta lebih lagi. Katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. ini doa kami Tuhan. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau Cinta, katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ini doa kami, ini kerinduan kami, ini harapan kami Tuhan. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, lebih dari semua yang kami punya. Haleluya, Yesus. Kami mau belajar mengasihi-Mu, kami mau belajar mengutamakan-Mu, kami mau belajar menjadikan-Mu yang paling utama dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Mari bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, menjadikan Engkau yang terutama, yang paling utama dalam hidup kami. Walaupun seringkali kami jatuh, seringkali kami meninggalkan-Mu, melupakan-Mu, tapi ini doa kami. Kami rindu mengasihi-Mu, kami rindu mencintai-Mu, karena Kau lebih dulu mengasihi kami. Kau terlebih dulu mencintai kami. Kau menerima kami apa adanya. Kau tak pernah membiarkan kami. Kau selalu ada dalam setiap langkah kami. Itu bukti cinta-Mu, itu bukti kasih-Mu. Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan diri-Mu ganti dosaku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Oh, terima kasih buat kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Allahku, Rajaku. Kiara la bayara la na bayara bayas. Kiara la na bayas. Kiara la 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 yes.
mengasihi. Oh ya rabaya shekena ya ralana maya rabaya seki. Menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Ini kerinduan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Syakaralamaya rabaya shi. Yesus. Syakaralamaya takaralamaya shiki. Shikiaralanamaya rabaya shiki. Jika Tuhan ada di hadapan kita dan bertanya, anakku, adakah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu? Apa yang dapat kita jawab di hadapan Dia, Bapak Ibu Saudara? Berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu, itu saja belum cukup. Ya Tuhan Yesus, sebab Dia sudah berikan segala-galanya buat kita. Bahkan hidupnya Dia korbankan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bukti kasih dan cintanya. Yes Lord. Seberapa banyak Bapak, Ibu, Saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau belajar mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Lewat perbuatan dan tindakanku. Segenap hatimu katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Lebih lagi katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yes Tuhan. Pujian ini berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bapak Ibu Saudara, ternyata mengasihi Tuhan bukan saja karena kita rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa di berbagai kelompok, rajin melayani, berkorban ini dan itu untuk pekerjaan Tuhan, ataupun masih banyak lagi. Ternyata tidaklah demikian. Itu semua bukan bukti mutlak kalau kita mengasihi Tuhan Yesus. Matius pasal 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kalau dengan berdoa, dengan melayani, dengan rajin mengikuti ibadah ini dan itu, dengan rajin berkorban ini dan itu, bukan bukti mutlak kita mengasihi Tuhan. Kalau begitu bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 24 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang bisa dikatakan mengasihi Tuhan, ciri-cirinya yang pertama adalah memegang dan melakukan perintahnya. Ada di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di sini tekanannya ada pada memegang dan melakukan perintah Tuhan atau menerima dan melakukan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintah Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, dan menerima perintah Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara dan saya selalu memegang perintah Tuhan, selalu menerima perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang memegang perintah Tuhan
Artinya dia mempunyai, dia memiliki, dia memelihara perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Adalah perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Jika membaca saja kita tidak pernah. Jika merenungkan saja kita tidak pernah. Bagaimana mungkin kita memegang perintah-perintahnya? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ada di gereja Petra Community Church Jalan MT Haryono 844. Karena di gereja kita ada wadah, ada fasilitas buat kita untuk belajar firman Tuhan. Kita ada komsel-komsel yang mengarahkan kita untuk gemar membaca Alkitab. Bukan saja di sana kita diarahkan untuk membaca firman Tuhan, tetapi kita juga diarahkan untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu apa firman Tuhan. Supaya kita tahu apa perintah Tuhan. Jika kita tahu perintah Tuhan, jika kita tahu apa kata Tuhan, maka kita dapat melakukannya, maka kita dapat memegangnya, maka kita dapat memeliharanya. Namun jika kita tidak pernah membaca perintah Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, nah gimana kita bisa melakukannya Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu apa kata Tuhan, kita tidak tahu apa perintah Tuhan. Bagaimana mungkin kita melakukannya? Bukankah itu seperti yang tertulis di dalam Matius tadi? Bangsa ini menyembah aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Hanya senang mungkin dengan puji-pujian yang hingar-bingar. Tetapi setelah itu gak ada tindakan, gak ada bukti nyata yang dapat kita lakukan untuk membuktikan kesungguhan hati kita mengasihi Tuhan. Senang melakukan kegiatan ini dan itu. Senang sibuk dengan pekerjaan ini dan itu. Tetapi tidak pernah punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Hingga tidak tahu apa perintah Tuhan. Hingga tidak tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jika tidak tahu, tidak mungkin dapat memegang. Mari Bapak Ibu Saudara, tahu, baca, renungkan, lalu pegang dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Lalu yang kedua, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di samping melakukan, memelihara perintah Tuhan, yang kedua menuruti dan menghargai. Melakukan, menuruti, menghargai. Kenapa? Karena tadi firman Tuhan di ayat 23 berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Kata Tuhan Yesus ini bukan kata aku loh, ini kata Bapakku di surga. Jika Tuhan Yesus saja menurut apa kata Bapa di surga, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalimat menuruti Bapak Ibu Saudara merupakan salinan kata terus mengawasi. Terus mengawasi dan menjaga firman itu ada dalam hidup kita. Tidak kita biarkan begitu saja, tetapi kita turuti, kita pelihara, kita awasi setiap hari dalam hidup kita. Seperti tadi tertulis di ayat 24, Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu hanya kasih di dalam bibir, karena gak ada tindakan.
Mari mulai pagi hari ini kita mau mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kita mau lakukan firman Tuhan. Mungkin perkataan-perkataan Tuhan, mungkin perintah-perintah Tuhan itu sulit, mungkin itu berat buat kita. Tetapi kita mau melakukannya karena kita mengasihi Tuhan bukan hanya dengan bibir, tetapi dengan tindakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari gunakan kesempatan setiap hari kita baca, renungkan, dengarkan firman, lakukan firman, turuti firman, awasi terus firman, pelihara terus firman. Supaya setiap hari dalam hidup kita, perkataan, perbuatan, pikiran, tindakan kita, firman, firman, dan firman. Gak usah kita bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan tahu kita mengasihi. Bahkan waktu kita nyanyikan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan tahu anakku benar-benar mengasihi aku. Dan Tuhan tidak akan bersedih karena kita menyanyikannya benar dengan kasih yang tulus kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Mari nyanyikan sebagai janji kita, komitmen kita. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Yes Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, dengan melakukan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengakui belum mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan pagi hari ini bersama dengan saya rindu mengasihi Tuhan dengan perbuatan, dengan tindakan, mari taruh tanganmu di dada. Masih ada kesempatan jika kita mau memperbaikinya. Mari berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Dia. Minta pengampunan. Ampuni kami Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu kami mengasihi Tuhan hanya sekedar dengan perkataan kami. Kami memuji Tuhan tapi hati kami jauh dari Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memperbaiki hidup kami. Kami mau belajar memperbaiki hati kami, janji kami.
supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan. Dengan melakukan perintah-Mu, kami yang hari-hari yang lalu tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah punya waktu untuk merenungkannya. Tapi kami berani-berani berkata kami mengasihi Engkau. Mulai pagi hari ini Tuhan, kami minta pengampunan dari Tuhan. Dan kami mau memperbaiki cara hidup kami yang salah, cara hidup kami yang lama. Karena kami mau benar-benar mengasihi Tuhan. Tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami, bantu kami. Sekalipun mungkin berat buat kami untuk melakukan semua perintah-Mu, tapi kami mau belajar memegang perintah-Mu, menuruti perintah-Mu, melakukan perintah-Mu. Bukti kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan memberikan seluruh apa yang Engkau punya bagi kami. Kami pun mau belajar memberikan seluruh apa yang kami punya untuk Engkau. Sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Kau yang sudah ciptakan kami, Kau yang sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan hanya lewat lagu, tetapi lewat perbuatan dan tindakan kami. Bantu kami Tuhan, tolong kami, supaya kami dimampukan untuk melakukannya, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang hari ini kasih kami kepadamu semakin bertambah. Biar sepanjang hari ini kami lalui bersama dengan kasih-Mu. Karena kami awali pagi kami dengan memuji menyembah Engkau. Dan tidak lupa kami membaca, merenungkan, dan melakukan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara, jalani hari ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.